Ini adalah dari bahan natrium klorida hebat, tetapi kita mendapati pertumbuhan beberapa tumbuhan yang nampak biasa-biasa kita saksikan kawan. Coba kita buka juga yang sebelah ini kawan. Nah, coba kita perhatikan kawan. Ini salah satu stek yang saya lakukan menggunakan full natrium klorida hebat. Tentu saja sesuai yang saya berikan sharing sebelumnya bahwa natrium klorida hebat itu saya katakan sebagai organ zat. Ini sangat menyangkut dengan bahwa organ zat itu salah satu life generatif yang dimana tumbuhan akan selalu tumbuh kembang dan selalu ada, yaitu karena faktor biji dari buah, kemudian faktor akar, juga faktor organ zat. Jadi organ zat ini sekarang yang saya sering menyorotinya, karena organ zat sendiri itu kalau berbahan dari natrium klorida hebat ini, karena saya memberikan teknik vegetative care di mana fokus bahan media tanam pada tumbuhan di pot itu akan kita genjot dengan pemupukan alami, baik itu limbah dapur atau tumbuhan itu sendiri. Karena reaksi daripada sel matahari, kemudian udara juga air akan menghasilkan natrium klorida hebat. Inilah yang saya ambil sampling, apa yang saya sebut sebagai organ zat. Dan organ zat sendiri itu memang seperti dalam contoh stek ini akan mampu menumbuhkan tumbuhan baru. Ini saya punya dasar bahwa tumbuhan pakis kawan itu tidak ada pembenihan itu berasal dari biji. Sedangkan kalau memang pertumbuhan akarnya bisa tumbuh kembang, berkembang biak, itu hampir semua tumbuhan, sebab tumbuhan tumbuh kembang itu dan eksis adanya karena faktor akar generatif. Tetapi kita tampak dari mana tumbuhan pakis seperti ini berada. Nah, ini yang akan saya soroti terus, bahwa ini media tanam dari tumbuhan stek ini memang berasal dari natrium klorida hebat. Tentu ada organ zat yang saya sebut dari bentuk fisik yang nyata itu adalah makroorgan. Yang tidak bisa saya lihat dengan mata adalah mikroorgan. Tentu mikroorgan ini adalah sangat kecil sekali adanya. Pertumbuhan mikroorgan mampu menghasilkan pertumbuhan tanaman seperti pakis. Tentu adanya sel dari oksigen, matahari, juga air itu sendiri. Nah, mengenai bagaimana seperti itu bisa terjadi, kadang-kadang seperti mikroorgan itu bisa terjadi pada suatu tempat atau habitat tertentu yang ada materi-materi tanah, juga materi bahan-bahan batuan kapur, juga jenis materi-materi alam yang lainnya, bahkan seperti kayu-kayu atau kulit-kulit kayu, kulit-kulit pohon juga ada mikroorgan yang mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan pakis pohon, juga tumbuhan benalu, anggrek, juga jamur. Nah, sekarang mengenai berapa kapasitas atau size atau ukuran pertumbuhan natrium klorida hebat sehingga dari yang mengandung mikroorgan itu bisa menumbuhkan tumbuhan pakis. Nah, ini akan sulit sekali untuk saya memberikan rumus, tetapi kita lihat hanya natrium klorida hebat berupa mikroorgan ini yang menempel sedikit di media tepian polybag sudah mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Ini tumbuhan pakis kawan. Nah, sedangkan yang bawah ini memang media tanam stek, juga dari media yang sama. Nah, kita lihat bukan masalah berapa besaran ketebalan media tanam dari
dari natrium klorida hebat. Tetapi walaupun tipis menempel di dinding polybag seperti juga mampu menumbuhkan tumbuhan seperti tumbuhan pakis. Benih-benihnya kawan. Inilah yang saya maksud dari ketepatan situasi kondisi itu ketika kita menggunakan zat natrium klorida hebat untuk stek, kemudian ada sistem-sistem yang kita bungkus atau kita brongkos juga akan membantu pertumbuhan tanaman ini. Layaknya kita membuat contoh sederhana tentang kandungan dari alam kandungan, juga di alam ini juga ada teknik-teknik tertentu sehingga sterilisasi tempat yang seperti alam kandungan, sawit tempat kandungan mampu menumbuhkan tumbuhan seperti tumbuhan unik, tumbuhan langka seperti tumbuhan pakis. Bahkan di media tanam teknik stek. Tapi ingat kawan, situasi kondisi pertumbuhan tanaman langka, tanaman unik atau pakis itu tentu kita juga ada kepercayaan kadang-kadang karena situasi dan kondisi yang tepat juga kita bisa membuat teknik-teknik yang seperti saya lakukan. Tumbuhan unik, tumbuhan langka, tumbuhan pakis juga mampu tumbuh di media tanam stek. Tentu layaknya kita implementasi seperti tempat yang steril, tempat kandungan agar menumbuhkan tumbuhan baru. Berapa ukuran, ketebalan atau rumus yang pasti agar natrium klorida hebat itu sendiri mampu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang telah hilang tetapi kita sulit, bahkan masih mencari terus rumusnya untuk memudahkan sahabatku semuanya atau saya sendiri menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan pakis, tumbuhan yang banyak hilang di masa lalu untuk kita lihat saat ini. Ini salah satu trik sederhana, teknik sederhana. Nah ini kawan, di dinding yang menempel dinding polybag pun dengan tipis natrium klorida hebat sebagai median juga mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Ini bisa terjadi menempel di batuan kapur putih atau materi-materi alam, juga di zat atau di materi-materi alam berupa tanah atau batuan sebagai tempat untuk menumbuhkan tumbuhan pakis, tentu dengan kolaborasi sel yang tepat. Mudahnya tumbuhan stek ini kawan, akarnya hebat sekali. Ini sukses, tetapi kita senang juga ada tumbuhan pakis yang mampu hidup di sini. Ini menggunakan materi bahan natrium klorida hebat. Stek jambu air kawan, dengan menempel di dinding-dinding polybag, ternyata media yang sangat tipis menempel mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Ini natur plan kali ini semoga memberi manfaat untuk sahabatku semuanya. Ingat kawan, semoga kita semua mampu melihat tanaman-tanaman di masa lalu bisa kita saksikan untuk di masa-masa yang akan datang, dan siapa yang bertanggung jawab adalah kita semua. Karena apa? Karena negeri kita sendiri itu memang sangat natur, bahkan sangat cantik sekali, dan tidak ada duanya karena geografisnya juga iklimnya memang yang sangat hebat, sangat stabil, dan itu jarang dimiliki oleh tanah-tanah yang lainnya. Tentu hal ini harus kita yakini, tumbuhan di masa lalu banyak yang hilang dan tentu kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Semoga bermanfaat kawan. Dari saya Agus Wito Channel. Salam semangat selalu. Dengan media tipis menempel di dinding polybag juga mampu menumbuhkan tumbuhan pakis.